Renungan Malam, Sabda Bina Umat, Minggu ke-25 sesudah Pentakosta, Senin, 22 November 2021. Dengan tema, kami memberitakan kabar kesukaan. Bacaan Alkitab, terambil dari Kisah Para Rasul, pasal 13 ayat 26 sampai dengan ayat 41. Firman Tuhan dibacakan demikian. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham, maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita, telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus. Seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, Anakku engkau. Aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus, yang dibangkitkan Allah, tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa, yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah, supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Demikianlah bacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih dalam rumah ibadat Antiokhia di Pisida pasal 13 ayatnya yang ke-14, Paulus mulai berbicara tentang kesukaan besar atas keturunan Abraham maupun kepada mereka yang takut akan Allah. Dalam pesan yang menghibur dan membangun umat, Paulus menyampaikan pokok-pokok ajaran para rasul tentang Yesus seperti yang juga tertuang dalam pengakuan iman rasuli. Pertama, Yesus adalah manusia sejati yang tidak bersalah. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan yang menandakan bahwa ia turun ke dalam kerajaan maut. Kedua, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini menandakan kuasa kubur yang membinasakan manusia takluk pada Allah di dalam Yesus yang bangkit. Ketiga, Yesus manusia sejati yang bangkit menyatakan kemahakuasaan Allah. Ia menampakkan dirinya kepada murid-murid yang mengikutinya dari Galilea. Inilah permulaan baru dari kehidupan manusia jasmani. Allah memberi hidup yang baru bagi manusia. Keempat, Paulus dan Barnabas sampaikan kabar baik tentang pengampunan dosa yang tidak diperoleh dalam hukum Musa tetapi hanya dalam Yesus. Tanda kebesaran Allah dimulai dalam dunia bahwa ia bukan menghukum tapi mengasihi manusia buah ciptaannya. Pemberitaan Paulus tentang Yesus adalah dasar pemberitaan gereja yang kudus dan am sepanjang masa. Dalam keutuhan persekutuan saat ini kita dipanggil sebagai umat kepunyaan Allah untuk memberitakan kabar sukacita itu, dipanggil sebagai saksi yang memberitakan berita pendamaian dalam kata dan tindakan. Bukan hukuman yang mematikan karakter manusia. Sama seperti Yesus mengampuni dosa kita, baiklah untuk itu kita saling mengasihi bukan saling menghukum sesama kita dalam keluarga, gereja dan masyarakat.
Demikian Sabda Bina Umat, renungan malam hari ini, Tuhan memberkati. Mohon tidak lupa untuk donasi subscribe bagi yang belum, untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.